Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan anugerah dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini. Saya Rian Saputra selaku moderator akan memimpin jalannya acara debat pada pagi hari ini, yang mana acara pada pagi hari ini akan membahas tentang kenakalan remaja akibat perceraian orang tua. Sebelum melanjutkannya, saya akan mempersilakan para anggota memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jihan Parestu. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Rahmah. Perkenalkan, nama saya Andi Reski. Perkenalkan, nama saya Ren Septiani. Perkenalkan, nama saya Vilencia Luciani. Perkenalkan, saya Mira Saskia. Perkenalkan, saya Santi Sapitri Dewi. Perkenalkan, nama saya Yolanda Payung. Perkenalkan, nama saya Irman Dupah. Perkenalkan, nama saya Octavian Salmuntobi. Debat ini akan dimulai dari kelompok sebelah kanan bernama Selma. Menurut saya, kenakalan remaja kini meluas dan bukan hal baru di Indonesia. Kenakalan remaja seperti pencurian, melakukan hubungan seksual di luar nikah, dan penggunaan obatan-obatan terlarang biasanya terjadi di berbagai daerah Indonesia. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi masa depan bangsa. Kenakalan remaja adalah masalah yang harus dipecahkan. Saya setuju yakin bahwa kenakalan remaja harus dimaafkan, sebab mereka masih di bawah umur. Kenakalan adalah tingkah laku secara ringan yang menyalahi norma yang berlaku di suatu masyarakat. Remaja adalah anak-anak, remaja tingkah laku anak-anak yang tumbuh ke tahap dewasa. Seperti kita ketahui bahwa tahap remaja yaitu di usia 10 tahun sampai 18 tahun adalah usia kritis karena mereka menjalani pubertas sehingga tidak stabil secara emosional. Mereka tidak bisa mengendalikan emosinya seperti orang dewasa karena emosi mereka yang belum matang. Itu pendapat dari saya. Saya tidak setuju dengan pernyataan bahwa kenakalan remaja harus dimaafkan. Saya yakin bahwa kenakalan remaja harus dihukum. Hal tersebut karena remaja yang melakukan penyimpangan sosial, mereka harus dihukum karena mereka adalah pelaku tindakan menyimpang. Para remaja meski masih di bawah umur, mereka tetap harus dihukum karena melakukan perilaku salah atau menyimpang. Remaja yang melakukan perilaku menyimpang harus dihukum sesuai dengan kesalahan mereka. Saya tidak setuju dengan pendapat pembicara pertama. Ia mengatakan meski remaja yang melakukan kesalahan masih di bawah umur, ia harus dihukum. Remaja yang berada di bawah umur seharusnya tidak dihukum. Remaja yang melakukan kenakalan tidak sepenuhnya menjadi kesalahan remaja itu sendiri. Namun, orang tua yang mendidik anak mereka dengan cara yang salah yang membuat anak melakukan kenakalan dan penyimpangan sosial. Selain itu, keadaan keluarga yang tidak menguntungkan seperti perceraian orang tua sering bertengkar, patah hati, dan orang tua yang sibuk sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk anak-anak adalah penyebab utama anak-anak yang menyimpang dalam perilaku. Bila mereka merasa kurang sayang dari orang tua mereka, mereka akan melakukan hal lain agar mendapat perhatian. Penyebab remaja dalam melakukan kesalahan memang banyak, tetapi seharusnya tidak menjadi penyebab untuk tidak menghukum siapa yang salah. Seseorang yang salah adalah orang yang salah dan dia tidak mungkin orang yang benar. Jadi karena itulah dia harus dihukum. Remaja yang melakukan penyimpangan sosial harus dihukum karena ada hukuman bagi penjahat atau penyimpangan sosial sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam kasus kenakalan remaja yang merupakan pelaku tindakan penyimpang tersebut harus dihukum sesuai dengan kesalahan mereka. Hukuman yang diberikan kepada remaja yang melakukan tindakan menyimpang harus sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Saya sama sekali tidak setuju dengan argumen Anda. Anda mengatakan bahwa remaja yang melakukan kesalahan harus dihukum, namun remaja yang masih di bawah umur jangan dihukum.
saya tidak sesuai dengan apa yang Anda katakan. Saya percaya bahwa remaja harus dihukum saat melakukan kesalahan karena akan membuat mereka lebih berhati-hati dalam melakukan apapun. Remaja yang melakukan kerusakan atau penyimpangan sosial tidak boleh dihukum karena mereka masih di bawah umur dan mereka berhak dimaafkan dan diberi kesempatan kedua. Remaja yang belum memiliki emosi dewasa tidak bisa sepenuhnya mengetahui tindakan mana yang baik atau buruk untuk dilakukan. Karena itu, jika remaja melakukan penyimpangan sosial, mereka berhak dimaafkan dan diberi kesempatan kedua, sehingga mereka akan sadar dan melakukan hal yang benar. Remaja yang melakukan tindakan menyimpang harus dihukum agar bisa bertindak sebagai pencegahan remaja. Yang melakukan penyimpangan sosial tidak akan menjadi pencegahan dan mungkin mereka ingin membuat kesalahan lagi jika mereka tidak dihukum. Hukuman adalah cara terbaik untuk membuat mereka sadar akan apa yang telah mereka lakukan dan mereka merasa jera sehingga mereka tidak akan membuat kesalahan itu lagi. Hukuman yang sepadat dengan kesalahan mereka diharapkan agar akan bertindak sebagai pencegahan dan membuat mereka tidak melakukan hal buruk lagi. Berdasarkan argumen yang telah diungkapkan tim kami tetap berpegang pada pernyataan kami membawa bahwa kenakalan remaja harus dimaafkan. Itu karena mereka masih dalam masa kritis dan mereka butuh kesempatan kedua. Dengan melihat pandangan tim saya, sekali lagi kami sangat tersinggung dengan pertanyaan bahwa kenakalan remaja harus dimaafkan. Kami percaya bahwa remaja yang melakukan tindakan menyimpang harus dihukum. Kesimpulan dari debat mengenai kenakalan remaja akibat perceraian orang tua. Pertama, perceraian orang tua dapat berdampak negatif pada anak-anak. Kedua, faktor-faktor lain juga dapat memengaruhi kenakalan remaja seperti lingkungan sosial. Ketiga, upaya pencegahan kenakalan remaja perlu dilakukan secara holistik dan melibatkan semua pihak terkait termasuk keluarga. 4, penting bagi orang tua yang akan bercerai untuk berbicara terbuka dengan anak-anak mereka tentang situasi tersebut. Kelima, diperlukan upaya mengingatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai dampak perceraian pada anak-anak. Sebelum acara ditutup, saya selaku moderator menyampaikan puji syukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya sehingga kita dapat menjalankan acara ini dengan lancar. Dan terima kasih kepada para anggota atas kerjasama dan sumbangan pikiran kalian semua. Baiklah, debat ini telah usai. Saya atas nama Rian Saputra yang bertugas menyatakan debat ini ditutup. Sekian, terima kasih.